Udah sekitar sebulan lebih, aku pakai iPhone 16 Pro Max ini sebagai daily driver content creator. Dan gimana pendapatku soal HP ini? Selamat datang di channel YouTube official Zakia Store, Ask Me About Phone, dan ini adalah review iPhone 16 Pro Max setelah sebulan lebih. Halo guys, Valdo di sini. Gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Udah sekitar sebulan lebih sih, aku pakai 16 Pro Max ini sebagai daily driver content creator Zakia Store. Ada banyak banget hal yang aku suka dari iPhone 16 Pro Max ini, dan ada banyak hal juga yang buat aku tuh jadi mikir, ini kayaknya bisa jadi lebih baik deh. Jadi di video kali ini, aku bakal nge-share pengalamanku pure pribadi pakai 16 Pro Max ini sebagai content creator dan daily driver content creator juga selama sebulan lebih. So, let's go. Pertama, kalau ngomongin soal desain, iPhone 16 Pro Max ini terasa solid banget. Titanium frame-nya bukan cuma gimmick ringan, tapi kokoh juga. Buat aku yang sering bawa-bawa 2 device sampai 3 device buat bikin konten sekali keluar, itu ngaruh banget loh di tas. Dengan layar 6,9 inci, tapi brightness-nya itu sekarang lebih gila lagi cuy. Bahkan di outdoor siang-siang bolong pun ini masih jelas banget layarnya. Tapi jujur ya, di bagian belakangnya ini masih gampang banget ninggalin sidik jari. Jadi ya pakai case itu adalah penyelamat. Apple tuh tahu kita itu makin banyak bikin konten. Fitur kayak action button itu bisa disetting buat langsung buka akses cepat ke kamera atau ke shortcut favorit. Dan di iPhone 16 Pro Max ini ada satu fitur baru, itu namanya tuh kamera control. Letaknya ada di kanan bawah dan sesuai namanya, fungsinya ya buat akses cepat ke kamera dan kontrol penuh pada kamera. Seperti bisa dipakai untuk ngezoom, pindah-pindah lensa, atur exposure, depth sensor, dan photographic style. Terus pertanyaannya, kepake atau enggak? Kalau untuk awal-awal sih mungkin kepake ya. Ya karena buat FOMO-FOMO doang. Karena letaknya yang kurang nyaman, apalagi buat aku yang selalu take video itu dalam keadaan portrait, navigasi langsung di layar itu tetap jadi solusi. Nah, kalau ngomongin soal chip A18 Pro, ini emang ngebut banget sih. Editing di CapCut, VN itu kerasa smooth banget. Pernah sekali tuh aku ekspor video 4K dengan durasi 10 menit dan rendernya itu cepet banget tanpa overheating. Lalu untuk multitasking pindah-pindah ke aplikasi itu juga tanpa lag. Dan iPhone 16 Pro Max ini tuh punya satu fitur yang nggak dipunyai iPhone seri sebelumnya, yaitu audio mixing. Audio mixing ini tuh adalah fitur yang berguna banget buat aku sebagai content creator, buat ngehapus noise pada video. Lumayan kepake waktu mau bikin konten dadakan dan lupa nggak bawa mic eksternal. Oke, dan ini adalah sampel video sebelum kita edit pakai audio mixing di iPhone 16 Pro Max. Kira-kira hasilnya kayak gimana? Let's go. Oke, dan ini adalah hasil setelah di audio mixing. Gimana guys? Suara aku masih kedengaran jelas nggak? Ini kadang nggak pakai mic ya, dan ada suara air mancur juga di sini. Apakah suaraku masih jelas? Kalau suaranya masih jelas banget, fitur ini sangat berguna sih, apalagi buat kalian yang suka konten di luar dan lupa nggak bawa mic eksternal, jadi bisa pakai aja fitur ini. Dan sebagai content creator yang full time itu harus di depan kamera, editing, pastinya dong aku tuh butuh baterai yang tahan lama juga. Nah, selama aku pakai iPhone 16 Pro Max ini, itu aku nggak ada kendala di bagian baterai. Ini tuh lumayan irit banget, screen on time-nya tuh bisa dapat sekitar lebih dari 7 jam. Buat konten kreator yang aktif, dari ngambil footage, edit, upload, ini tuh udah cukup banget sih. Sekarang nih, segmen yang paling penting adalah bagian kamera, jantungnya konten kreator. Kamera iPhone 16 Pro Max ini punya sensor yang katanya itu paling canggih di iPhone sejauh ini. Hasil fotonya tajam, warna natural, dan dynamic range-nya itu juga makin luas. Tapi yang bikin aku jatuh cinta itu adalah tetap di video quality-nya. Memang pantes sih dia tuh ranking nomor 1 di DxOMark. Serius loh, aku tuh selalu record konten itu dengan resolusi 4K 60 fps dan hasilnya tuh ini bagus banget sih, masterpiece. Emang iPhone itu kamera videonya tuh nggak usah dipertanyain. Konten-konten yang sering kita upload di Instagram itu kita recordnya sekarang itu full pakai iPhone 16 Pro Max. Dan cinematic mode-nya itu sekarang juga udah lebih pintar dalam ngedeteksi subjek. Coba deh kalian lihat sampel-sampel foto dan videonya.
Nah, dari tadi kan kita udah cerita soal enaknya pakai iPhone 16 Pro Max. Nah, kali ini aku bakal cerita hal yang nggak enaknya dari iPhone 16 Pro Max ini. Salah satunya adalah harga. Dan buat kalian yang sebelumnya tuh pakai iPhone 13, 14, atau mungkin 15, itu mungkin harus dipikir-pikirin dulu buat upgrade ke iPhone 16 Pro Max ini. Salah satunya itu adalah di bagian kamera kontrolnya ini. Kira-kira kalian penting nggak sama kamera kontrol ini? Untuk kekurangan lain, menurutku dari desainnya yang gitu-gitu aja dan penempatan kamera kontrol yang kurang pas. Apalagi buat kita yang sering take videonya itu dalam keadaan portrait. Tapi overall, selama sebulan lebih aku pakai iPhone 16 Pro Max ini sebagai daily driver content creator, aku bisa katakan ini adalah iPhone paling canggih dan paling kece saat ini. Mulai dari kamera, fitur-fiturnya, layarnya, ini oke banget. Dan buat kalian yang sebelumnya tuh pakai iPhone 15 series, terutama di 15 Pro Max, saranku sih better nunggu ke iPhone seri 17 aja. Yang katanya desainnya itu berubah kayak gini nih. Oke, jadi segitu aja review singkat iPhone 16 Pro Max selama pemakaian 1 bulan lebih. Gimana menurut kalian? Kalau kalian suka sama video kali ini, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Siapa tahu nih ada yang cari iPhone 16 Pro Max, bisa rekomendasiin buat beli di Zaki Acer. Kita ada di Shopee, ada di TikTok Shop, ada juga di Tokopedia, ada juga di Blibli, atau bisa langsung aja meluncur ke www.zakiacer.com untuk pengiriman ke seluruh Indonesia. Saya Faldo dari Zaki Acer, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao!